Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Sadwika di materi pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai senyawa organik. Oke, apa itu senyawa organik? Untuk kata organik berkaitan dengan organisme, berasal dari kata organisme yang artinya adalah makhluk hidup. Pada awalnya, senyawa organik hanya mempelajari zat-zat yang diperoleh dari makhluk hidup saja. Sehingga senyawa organik didefinisikan sebagai senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri atas atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, atau halogen. Halogen ini golongan 7A ya, ada fluor, klor, brom, dengan iodin. Dalam perkembangannya, ada senyawa organik yang tidak memiliki hubungan dengan sistem kehidupan. Diawali pada tahun 1828, ada seorang peneliti Jerman bernama Friedrich Wöhler. Dia berhasil membuat urea. Urea adalah senyawa organik dari makhluk hidup yang berasal dari urin. Jadi di urin kita komposisinya adalah urea ya, salah satunya. Nah, ternyata si Wöhler ini berhasil membuat urea yang pada saat itu hanya diketahui berasal dari urin saja, namun dia membuat urea dengan cara memanaskan suatu senyawa yang anorganik, yaitu garam amonium sianat, dengan melalui reaksi penguapan ya. Nah, jadi di sini ada amonium sianat NH4OCN yang dipanaskan, kemudian ternyata amonium sianat tersebut akan terkonversi menjadi urea. Nah, sejak saat itu, maka mulai bermunculan pembuatan senyawa-senyawa organik tanpa melibatkan materi hayati. Sehingga muncul definisi baru terhadap ilmu kimia organik, yaitu kimia mengenai senyawa karbon. Tidak saja meliputi senyawa dari alam, namun juga senyawa sintetis atau senyawa yang direka cipta dan dibuat di laboratorium. Nah, senyawa sintetis ini sangat bermanfaat sekali karena ketika kita mengandalkan hanya dari materi hayati, di mana materi hayati tersebut memiliki keterbatasan dalam segi jumlah. Padahal ekstrak yang dihasilkan dari materi hayati ini sangat sedikit sekali, sehingga akan mengakibatkan biaya produksi yang lebih mahal ketika misalnya kita membuat obat-obatan dari materi hayati dibandingkan dengan senyawa sintetis. Oke, kita masuk ke keistimewaan atom karbon. Untuk keistimewaan yang pertama, atom karbon ini termasuk ke dalam golongan 4A, sehingga memiliki 4 elektron yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lainnya. Jadi karbon ini bisa berikatan dengan 4 atom senyawa yang berbeda ya. Kemudian, karbon terletak pada periode kedua dalam tabel berkala dalam sistem periodik unsur, sehingga memiliki ukuran atom yang relatif kecil. Jadi dalam satu golongan, untuk karbon ini kan berada pada posisi pertama ya dibandingkan dengan atom-atom segolongan lainnya. Satu golongan dengan karbon siapa saja? Satu golongan dengan karbon misalnya silikon, kemudian germanium, Sn atau timah, dan juga plumbum atau timbal ya. Di antara atom-atom selain karbon dalam satu golongan tersebut, karbon inilah yang memiliki jari-jari atom yang paling kecil. Nah, sehingga atom karbon dia mampu membentuk berbagai susunan atom dengan mudah, membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, kemudian bisa juga rangkap 3, baik bersama atom jenis lainnya maupun dengan sesama atom karbon itu sendiri ya, sehingga dapat menjadi bermacam-macam senyawa. Nah, hal tersebut sangat jarang sekali dapat dilakukan oleh unsur-unsur segolongannya. Untuk jenis senyawa organik ini sangat banyak sekali macamnya. Namun secara umum yang paling banyak dipelajari ada beberapa ya, antara lain adalah hidrokarbon, ini yang sangat umum dipelajari ya di kimia organik. Kemudian alkil halida, selanjutnya alkohol, kemudian eter, aldehid, keton, asam karboksilat, alkil alkanoat atau ester, amina,
senyawa aromatik, dan lain-lain. Oke, di pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai tata nama dari senyawa-senyawa organik ini ya. Dimulai dari nanti kita mempelajari mengenai hidrokarbon, kemudian alkil halida, alkohol, eter, aldehid, dan juga keton. Oke, sekian saja mengenai video pengantar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.